selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan juga selalu bersukacita ya. Nah, di sini kakak akan tetap mengingatkan kepada adik-adik bahwa kita harus tetap mengikuti 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah minggu pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai, dilanjutkan dengan doa pembukaan. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Tadi kita sudah mengawali dengan memuji nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa kami selalu mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau urapi kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar melalui sapaan firman-Mu pada pagi hari ini
Engkau mau menanamkan dalam hati kami masing-masing, sehingga berguna untuk kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat setiap saat. Kiranya Engkau mau mengampuninya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Silakan adik-adik siapkan Alkitabnya, dan kita akan membaca dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Siap belum adik-adik? Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Mari bacakan ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya.
busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian didatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian dan tema renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan tak pernah ingkar janji. Saja dengan Tuhan selalu menepati janji. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar Alkitab dari cerita tentang Nabi Nuh. Adik-adik, bertahun-tahun ketika manusia mulai bertambah banyak, kejahatan manusia semakin besar di bumi. Bumi telah rusak dan penuh kekerasan. Keadaan itu sangat memilukan hati Tuhan. Ia menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Maka Tuhan hendak menghukum bumi dan memusnahkan segala makhluk dari muka bumi. Tuhan akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Pada zaman itu, ada seorang yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Dialah Nuh. Ia hidup bergaul karib dengan Allah, sehingga Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Adik-adik, sehasta itu berapa sih? Hasta sama dengan 45 cm atau 0,45 meter. Jadi panjang bahtera Nuh 135 meter dan lebarnya 22,5 meter. Wow, bahtera yang sangat besar. Meskipun saat itu banyak orang mentertawakan dan mengejeknya karena Nuh tinggal di padang gurun dan tidak ada air untuk dilalui kapal. Namun Nuh tetap taat pada perintah Tuhan. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Setelah bahtera itu selesai dibuatnya, 7 hari sebelum Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi, Nuh dan keluarganya disuruh masuk ke dalam bahtera. Nuh, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya disuruh masuk ke dalam bahtera. Adik-adik, siapa yang masih ingat? Coba
siapa nama anak-anak Nuh itu? Ya, betul. Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan juga memerintahkan agar Nuh memasukkan segala jenis binatang ke dalam bahtera, masing-masing satu pasang. Setelah semua masuk ke dalam bahtera, maka Tuhan menutup pintu bahtera itu. Maka turunlah hujan yang amat lebat meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera Nuh sehingga melambung tinggi dari bumi. Air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi dan menutup segala gunung tinggi di bawah kolong langit. Maka binasalah segala yang hidup di kolong langit. 40 hari, 40 malam hujan lebat itu meliputi bumi, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala yang bersama-sama di dalam bahtera itu. Allah membuat angin berhembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Dan makin surutlah air itu, hingga terkandaslah bahtera Nuh di sebuah pegunungan. Adik-adik, coba siapa yang masih ingat pegunungan apa namanya? Tempat terkandasnya perahu Nuh. Ya, betul. Pegunungan Ararat. Perahu Nuh kandas di pegunungan Ararat. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor burung merpati. Dan burung itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang masih segar, yang menandakan bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Setelah bumi kering, berfirmanlah Tuhan agar Nuh dan seluruh yang ada di dalam bahtera keluar. Nuh sangat bersyukur kepada Tuhan, adik-adik, sehingga ia mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Tuhan berjanji tidak akan mengutuk bumi lagi. Tidak akan ada air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Maka Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Sebagai tanda perjanjian itu, maka Tuhan menaruh busurnya di awan. Ayo adik-adik, busur Tuhan yang ada di awan itu namanya apa, adik-adik? Ya, betul, pelangi. Janji Tuhan pasti ditepati. Adik-adik, dari firman yang kita terima pagi ini, kita diingatkan agar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, selalu menepati janji. Apa sih menepati janji itu, adik-adik? Menepati janji berarti melakukan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Contohnya, bagi adik-adik yang sudah bersekolah, pada masa pandemi seperti ini, sudah berjanji untuk tetap semangat belajar agar menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan.
Janji itu harus ditepati. Adik-adik tidak boleh malas. Sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, kita harus berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab. Berusaha menggunakan bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Tidak berbohong. Selalu jujur dan selalu berusaha menepati janji. Dan janganlah kita mudah berjanji seandainya kita tidak bisa menepati. Nah adik-adik, itulah renungan pada saat ini. Dan untuk mengakhiri renungan pada saat ini, ada ayat emas adik-adik yang akan kita hafalkan bersama sebagai pedoman dalam hidup kita. Nah, ayat emas ini diambil dari Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Amin. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, dan mari kita tanggapi firman Tuhan itu dengan memuji nama Tuhan dengan pujian Nabi Nuh dan istrinya. Mari kita pujikan bersama-sama. Adik-adik, marilah kita selanjutnya mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dengan memujikan lagu persembahan kami.
persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan yang telah kita kumpulkan kita haturkan kepada Tuhan di dalam satu doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan penuh kasih, kembali ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk segala penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami di dalam kami mengikuti ibadah anak pada saat ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tanamkan di hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki atas kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Meskipun persembahan yang kami kumpulkan ini kecil, tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan terima dan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah anak pada saat ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami. Kami juga memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami yang setiap saat kami perbuat. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita semua bangkit berdiri dan juga kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, saat ini ibadah telah selesai. Marilah kita semua bangkit berdiri, dan kemudian kita akan menerima berkah dari Tuhan, dan menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Nah, sebelum kita pulang, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak dan melindungi anak-anak. Tuhan menyertai anak-anak dengan wajah-Nya dan memberi anak-anak kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepada anak-anak dan memberi anak-anak damai sejahtera. Amin.